Sosok Budi Said Crazy Rich Surabaya yang menang gugatan 1.136 kg emas, beli emas 7 ton hanya terima 5,9 ton. Apa yang Anda akan lakukan jika ketika membeli emas sebanyak 7 ton namun hanya menerima 5,9 ton atau tepatnya 5.935 kg emas? Itulah yang menimpa Budi Said Crazy Rich asal Surabaya. Dia merasa dirugikan lantaran emas yang dibelinya sebanyak 7 ton pada 2018 tidak sebanyak diserahkan. Budi baru menerima 5.935 kg emas. Dia pun membawa kasus ini ke ranah hukum. Lantas, bagaimana awal mula kasus tersebut dan siapakah sosok Budi Said? Berikut fakta-fakta dan profil Budi Said. 1. Awal mula kasus. Kasus ini bermula ketika Budi mendengar penjualan emas batangan harga diskon yang dijual PT Antam melalui salah satu butiknya di Surabaya. Budi kemudian mencari informasi itu ke butik tersebut pada 19 Maret 2018. Ketika itu, dia bertemu dengan seseorang yang memperkenalkan diri sebagai marketing PT Antam. Dalam pertemuan itu, sang marketing menjelaskan bahwa PT Antam menjual emas batangan dalam jumlah besar dan ada diskon atau di bawah harga resmi. Sehingga jika dijual kembali akan mendapatkan keuntungan. Dalam pertemuan itu, kemudian disepakati harga emas batangan 530 juta rupiah per kilogram. Nilai itu di bawah harga resmi PT Antam yakni 585 juta rupiah per kilogram. Transaksi kemudian dilakukan. Mulai tanggal 20 Maret hingga 25 September 2018, emas batangan diterima secara lancar oleh Budi. Namun, setelah itu pengiriman mandek. Budi yang seharusnya menerima 7 ton lebih emas batangan, ia baru menerima 5,9 ton. Sehingga masih terdapat kekurangan 1.136 ton emas batangan yang belum diterima Budi. Dia pun menyurat kepada perwakilan PT Antam di Surabaya, namun tidak digubris. Hal yang sama juga terjadi saat dia mengirim surat tersebut ke kantor pusat Antam di Jakarta. Merasa tidak direspon pada 20 Januari 2019, Budi melaporkan hal tersebut ke polisi. Laporan berujung persidangan di Pengadilan Negeri Surabaya. Kasus ini pun sampai ke tingkat Mahkamah Agung. Melalui sidang putusan yang berlangsung pada 12 September 2023, lembaga peradilan tertinggi di Indonesia itu menolak gugatan yang diajukan oleh PT Antam kepada pengusaha asal Surabaya Budi Said. Dalam putusan pengadilan tingkat pertama itu, majelis hakim mengabulkan sebagian gugatan Budi Said. PT Antam diganjar beberapa hukuman. Di antaranya, hukuman untuk membayar ganti rugi material sebesar 817 miliar rupiah atau menyerahkan emas dengan total berat 1.136 kg kepada Budi Said. 2. Respon PT Antam. Menanggapi keputusan Mahkamah Agung, Korporat Sekretari PT Antam Syarif Faisal Al-Qadri menyatakan, perusahaan menghormati putusan PK yang dikeluarkan oleh MA. Namun, pihaknya masih menunggu salinan putusan. Perusahaan, kata Faisal, telah melaksanakan hak dan kewajiban atas seluruh transaksi jual-beli dengan aturan yang berlaku. PT Antam telah menyerahkan semua barang sesuai dengan kuantitas yang dibayar oleh Budi Said kepada pihak yang diberi kuasa. Adapun pembayaran emas mengacu pada harga resmi yang berlaku saat itu. Perihal tuduhan dari Budi Said itu dilakukan oleh oknum yang bertindak di luar wewenang dan tidak sesuai dengan aturan perusahaan. Sebagai perusahaan terbuka, Antam terikat dengan berbagai ketentuan dan secara regulasi diawas oleh instansi atau lembaga pemerintah yang berwenang. 3. Profil dan sosok Budi Said. Budi Said adalah pengusaha asal Surabaya yang menjabat sebagai Direktur Utama PT Trijaya Kartika Group. Perusahaan ini bergerak di bidang properti. Salah satu properti yang cukup terkenal adalah Plaza Marina, pusat perbelanjaan yang populer dengan konter handphone lengkap yang ada di kota Surabaya. Beberapa perumahan mewah yang dikembangkan Trijaya Kartika antara lain Kertajaya Indah Regensi di Sukolilo, Taman Indah Regensi di Geluran Sidoarjo, dan Florencia Regensi di Gebang Sidoarjo. Perusahaan juga diketahui jadi pengembang apartemen di kota Surabaya bernama Puncak Marina yang berlokasi di Margorejo Indah.